Salam hangat semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan akuntansi untuk tugas mata kuliah teori akuntansi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada John Askaliando Purba, lalu ada Irene Krisi Purba, Aldo Wijaya Ramadhani, Kayla Amanda, dan juga saya sendiri Zahwa Fadlilatur. Lalu kami akan menjelaskan dari sub-sub berikut. Yang pertama, evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Yang kedua, perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ketiga, perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Yang keempat, relevansi sejarah akuntansi. Dan yang terakhir, isu-isu akuntansi internasional. Evolusi pembukuan pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping menjadi fondasi utama akuntansi modern. Pada tahap awal perkembangannya, akuntansi masih menggunakan single entry bookkeeping, yaitu pencatatan sederhana yang hanya berfokus pada kas masuk dan juga kas keluar. Sistem ini tidak mampu menunjukkan posisi keuangan secara menyeluruh, sulit mendeteksi kesalahan, serta tidak dapat menghitung laba secara akurat. Ketika aktivitas usaha masih kecil, sistem ini dianggap cukup. Tapi, satu kesalahan langsung ulang lagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan evolusi pembukuan pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping yang menjadi fondasi utama akuntansi modern. Pada tahap awal perkembangannya, akuntansi masih menggunakan single entry bookkeeping, yaitu pencatatan sederhana yang hanya berfokus pada kas masuk dan juga keluar. Sistem ini tidak mampu menunjukkan posisi keuangan secara menyeluruh, sulit mendeteksi kesalahan, serta tidak dapat menghitung laba secara akurat. Ketika aktivitas usaha masih kecil, sistem ini dianggap cukup dan juga relevan. Namun, ketika aktivitas bisnis semakin berkembang, sistem ini dianggap kurang memadai. Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, khususnya di Eropa pada abad pertengahan, transaksi menjadi semakin kompleks. Muncul transaksi seperti kredit, utang piutang, persediaan, serta kebutuhan pertanggungjawaban kepada pemilik modal atau investor. Kondisi ekonomi yang seperti ini mendorong lahirnya sistem pencatatan yang lebih kompleks dan juga terstruktur. Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, berkembanglah sistem double entry bookkeeping. Nah, inti dari sistem pencatatan berpasangan adalah bahwa setiap transaksi selalu dicatat dalam dua sisi, yaitu sisi debit dan juga sisi kredit, sehingga total debit selalu sama dengan total kredit. Prinsip ini melahirkan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan ini menjadi dasar penyusunan neraca dan seluruh laporan keuangan modern. Keunggulan utama dari double entry adalah kemampuannya dalam meningkatkan pengendalian internal dan juga memudahkan pendeteksian kesalahan serta memungkinkan pengukuran laba secara periodik. Dalam accounting teori menurut Wolf dan rekan-rekannya, setelah sistem pencatatan pasangan mapan, akuntansi berkembang lebih jauh menjadi alat pengukuran ekonomi. Akuntansi tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga menilai nilai ekonomi melalui konsep seperti historical cost, replacement cost, dan fair value. Perkembangan ini melahirkan teori akuntansi dan menjadi dasar pembentukan standar akuntansi modern. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evolusi pembukuan pencatatan pasangan merupakan titik balik penting dalam sejarah akuntansi. Sistem ini mengubah akuntansi dari pencatatan sederhana menjadi sistem informasi keuangan yang terstruktur, andal, dan mampu mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Hingga saat ini, seluruh praktik dan teori akuntansi modern tetap berakar pada sistem double entry bookkeeping. Prinsip-prinsip akuntansi adalah seperangkat aturan yang digunakan sebagai dasar dalam pencatatan, pengukuran, penyajian dan pelaporan informasi keuangan agar laporan keuangan andal, relevan, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, dan dapat dipahami. Secara internasional, hal ini dikenal sebagai tiga. Yang pertama itu ada GAAP di Amerika Serikat, IFRS di global secara mendunia, dan PSAK di Indonesia. Untuk perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dapat dijelaskan oleh kelompok kami secara ringkas melalui gambar yang ada di PPT ini, di mana dijelaskan pada awal pertama yaitu awal akuntansi pada tahun sebelum 1900, di mana fokus perkembangannya adalah pencatatan transaksi dan prinsip akuntansi utamanya yaitu double entry dan pencatatan manual. Mengalami perkembangan pada tahun prastandar di mana pada tahun 1900 sampai 1930, yaitu di mana fokus perkembangannya itu pencatatan umum dan pedoman umumnya, dan prinsip akuntansi umumnya adalah going concern dan historical cost. Berkembang lagi pada tahun 1930 sampai 1970, di mana periode ini disebut sebagai standarisasi. Fokus perkembangannya adalah pengembangan prinsip dari akuntansi tersebut, dan prinsip akuntansi utamanya yaitu konsistensi dan compromise matching dari akuntansi tersebut. Sehingga dilanjut pada tahun sekitar 1970 hingga tahun 2000, di mana adanya adanya kerangka konseptual
dan fokus perkembangannya itu landasan teori akuntansi, sedangkan akuntansi utamanya itu adalah relevansi dan kendalian dari prinsip-prinsip akuntansi tersebut. Dilanjut lagi pada tahun 2000 hingga tahun 2010 di mana konvergensi global, di mana fokus perkembangan prinsip akuntansinya adalah standar internasional dan fokus akuntansi utamanya adalah prinsipal base dari seperti IFRS yang ada di Indonesia. Untuk yang selanjutnya itu perkembangan dari tahun 2010 hingga tahun sekarang di mana adanya disebut sebagai akuntansi modern, di mana disebut sebagai prinsip perkembangan akuntansi sekarang itu ada nilai wajar dan transparansi. Dan untuk akuntansi utamanya yaitu for value, substance over form. Baik, yang selanjutnya yaitu perbedaan antara akuntansi dan kapitalisme. Poin pertama yaitu akuntansi adalah alat, kapitalisme adalah sistem. Akuntansi dan kapitalisme memiliki perbedaan mendasar dari segi bentuknya. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi, yaitu cara suatu negara atau masyarakat mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Dalam kapitalisme, kepemilikan perusahaan atau aset biasanya dimiliki oleh individu atau swasta dan bukan negara. Sedangkan akuntansi adalah alat atau teknik yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Akuntansi tidak mengatur ekonomi secara luas, tetapi hanya berfungsi sebagai metode pencatatan dan pelaporan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, kapitalisme adalah wadah besar, sementara akuntansi adalah alat yang bekerja di dalam wadah tersebut. Kemudian, tujuan akuntansi bersifat informatif, sedangkan kapitalisme bersifat profit-oriented. Di poin ini menjelaskan bahwa tujuan akuntansi dan kapitalisme berbeda. Tujuan akuntansi sendiri yaitu bersifat informatif. Akuntansi bertujuan menyajikan informasi keuangan yang jelas, relevan, dan dapat dipercaya. Informasi ini dipakai untuk mengetahui kondisi perusahaan, misalnya berapa laba atau rugi perusahaan, berapa aset yang dimiliki, berapa hutang perusahaan, dan bagaimana arus kas perusahaan. Akuntansi membantu pengambilan keputusan bagi pihak internal seperti manajer atau pemilik, maupun pihak eksternal seperti investor, bank, atau pemerintah. Sedangkan kapitalisme bersifat profit-oriented, yaitu kapitalisme berfokus pada keuntungan. Dalam kapitalisme, perusahaan akan berusaha meningkatkan laba semaksimal mungkin agar pemilik modal mendapatkan kekayaan lebih besar. Oleh karena itu, orientasi utama kapitalisme adalah profit dan pertumbuhan kekayaan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hubungan antara akuntansi dan kapitalisme. Walaupun akuntansi dan kapitalisme berbeda, keduanya sangat saling mendukung. Dalam kapitalisme, aktivitas ekonomi didorong oleh persaingan dan investasi. Agar investor percaya untuk menanamkan modal, perusahaan harus memiliki informasi keuangan yang jelas. Disinilah akuntansi berperan penting karena akuntansi menghasilkan laporan keuangan sebagai bukti kondisi perusahaan. Dengan kata lain, kapitalisme membutuhkan akuntansi agar kegiatan ekonomi bisa berjalan secara terstruktur dan dipercaya oleh pasar. Dalam sistem kapitalisme, laporan keuangan dibutuhkan untuk yang pertama yaitu menarik investor, kedua, menilai profitabilitas perusahaan, ketiga, membuktikan kinerja manajemen, dan yang terakhir mengurangi konflik antara manajer dan pemilik modal. Karena itu, akuntansi tidak berdiri netral sepenuhnya, tetapi berkembang mengikuti kebutuhan ekonomi dalam kapitalisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi sejarah akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai sejarah akuntansi. Sejak zaman Mesopotamia, Mesir, dan Romawi, masyarakat sudah melakukan pencatatan transaksi untuk mengawasi hasil perdagangan, pajak, dan persediaan barang. Pencatatan ini masih sederhana, tetapi menjadi dasar munculnya sistem akuntansi karena manusia membutuhkan informasi keuangan yang jelas. Kemudian perkembangan penting terjadi ketika Luca Pacioli memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Sistem ini mencatat setiap transaksi dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit, sehingga laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dikontrol. Sistem ini masih digunakan hingga sekarang. Kemudian pada masa revolusi industri, perusahaan berkembang menjadi lebih besar dan kompleks. Akuntansi tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi, tetapi juga untuk mengendalikan biaya, menilai kinerja, dan membantu pengambilan keputusan manajemen. Kemudian di era modern, muncul standar akuntansi seperti IFRS dan PSAK.
yang bertujuan menyeragamkan pelaporan keuangan agar dapat dipahami secara luas. Hal ini penting karena aktivitas bisnis sudah bersifat global. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan mengenai relevansi sejarah akuntansi saat ini. Yang pertama yaitu menjelaskan dasar terbentuknya prinsip dan standar akuntansi modern, yaitu prinsip akuntansi yang digunakan saat ini merupakan hasil perkembangan panjang dari praktik di masa lalu. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat mengetahui alasan suatu standar dibuat dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua untuk membantu memahami perubahan praktik akuntansi. Akuntansi terus berkembang mengikuti perubahan teknologi, ekonomi, dan kebutuhan bisnis. Sejarah menunjukkan bahwa akuntansi selalu beradaptasi, sehingga akuntan harus siap menghadapi perubahan di masa depan. Kemudian, relevansi yang berikutnya itu menjadi pembelajaran untuk menghindari kesalahan di masa lalu. Beberapa kegagalan pelaporan keuangan di masa lalu menjadi pelajaran penting dalam memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi. Oleh karena itu, sejarah membantu meningkatkan kualitas praktik akuntansi saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan memahami perkembangan akuntansi, perusahaan dapat menerapkan pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu-isu akuntansi internasional. Perbedaan standar akuntansi antar negara merupakan isu utama dalam akuntansi internasional karena setiap negara memiliki sistem hukum, tingkat perkembangan ekonomi, serta latar belakang budaya yang berbeda. Meskipun International Financial Reporting Standard atau IFRS dikembangkan untuk menciptakan keseragam pelaporan keuangan global, dalam praktiknya masih terdapat variasi signifikan dalam penerapan standar tersebut. Perbedaan ini menyebabkan laporan keuangan antar perusahaan dari negara yang berbeda tidak sepenuhnya dapat dibandingkan, sehingga menyulitkan investor dan pemangku kepentingan internasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu upaya untuk mengatasi perbedaan tersebut dilakukan melalui proses konvergensi IFRS dengan standar akuntansi nasional. Namun konvergensi tidak selalu berarti adopsi penuh. Banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi IFRS dengan penyesuaian tertentu agar selaras dengan kondisi hukum, perpajakan, dan ekonomi domestik. Di sisi lain, beberapa negara seperti Amerika Serikat tetap mempertahankan standar lokalnya, yaitu USGAAP. Perbedaan tingkat adopsi ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi akuntansi global serta meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan multinasional. Isu translasi mata uang asing juga menjadi perhatian penting dalam akuntansi internasional, khususnya bagi perusahaan multinasional yang memiliki entitas di berbagai negara. Perbedaan mata uang operasional menyebabkan perlunya penentuan mata uang fungsional dan metode translasi yang tepat. Fluktuasi nilai tukar dapat menimbulkan selisih kurs yang memengaruhi laba rugi atau ekuitas perusahaan meskipun tidak terjadi perubahan dalam kinerja operasional. Hal ini berpotensi menimbulkan distorsi dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan. Lingkungan budaya dan sosial suatu negara turut mempengaruhi praktik akuntansi yang diterapkan juga. Nilai budaya seperti tingkat konservatisme, sikap terhadap ketidakpastian, serta profesionalisme akuntan mempengaruhi cara pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi keuangan. Akibatnya, meskipun menggunakan standar yang sama, seperti IFRS, perusahaan di negara yang berbeda dapat menghasilkan laporan keuangan dan tingkat transparansi dan kehati-hatian yang berbeda pula. Tingkat pengungkapan dan transparansi dalam pelaporan keuangan internasional juga masih menjadi permasalahan. Beberapa negara mewajibkan pengungkapan informasi yang lebih luas, sementara negara lain hanya menerapkan pengungkapan minimum. Perbedaan ini dapat membuka peluang terjadinya praktik manajemen laba dan menurunkan kualitas informasi keuangan. Bagi investor internasional, kurangnya transparansi meningkatkan risiko kesalahan dalam menilai posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Akuntansi pajak internasional merupakan isu kompleks yang muncul akibat perbedaan sistem dan tarif pajak antar negara. Perusahaan multinasional sering melakukan transaksi lintas negara yang menimbulkan persoalan transfer pricing dan potensi pajak berganda. Selain itu, praktik penghindaran pajak melalui pergeseran laba ke negara bertarif pajak rendah menjadi perhatian global, sehingga mendorong organisasi internasional seperti OECD untuk mengembangkan kebijakan Based on Erosion and Profit Shifting atau BEPS. Di negara dengan tingkat inflasi tinggi, penerapan akuntansi berbasis biaya historis menjadi kurang relevan karena nilai uang terus menurun. Kondisi ini menyebabkan aset liabilitas dan laba yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, standar akuntansi internasional melalui IAS 29 mengatur perlakuan khusus bagi entitas yang beroperasi di lingkungan hiperinflasi agar laporan keuangan tetap relevan dan dapat dibandingkan. Isu pelaporan keberlanjutan dan environmental
Social and Governance atau ESG semakin penting dalam akuntansi internasional seiring meningkatnya kesadaran global terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun perbedaan standar pelaporan keberlanjutan dan risiko praktik greenwashing menimbulkan tantangan dalam menilai kinerja non-keuangan perusahaan secara objektif. Pembentukan International Sustainability Standard Boards atau ISSB oleh IFRS Foundation menjadi langkah penting menuju harmonisasi pelaporan keberlanjutan global. Kualitas audit internasional juga menjadi sorotan karena perbedaan standar audit, independensi auditor, dan penegakan hukum di berbagai negara. Kasus-kasus skandal akuntansi internasional menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan audit dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas audit dan kerjasama internasional dalam pengawasan profesi akuntan dapat menjadi sangat penting. Terakhir, digitalisasi dan perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam akuntansi internasional. Penggunaan teknologi seperti XBRL, Big Data, dan kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelaporan keuangan. Namun juga menimbulkan risiko terkait keamanan data dan kesenjangan kemampuan teknologi antar negara. Akuntan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan perubahan global tersebut.